guys, bertemu lagi dengan kami bertiga di FI Podcast. Di sini saya Sonia Trisnawati dengan kedua teman saya yaitu Amanda Makfiro. Saya Riri Silitonga. Di sini kami akan membuat sebuah video di mana video tersebut video tugas ya kak ya, Iya, tugas. Dari dosen kami yaitu Ibu Ani Wahyuni dengan mata kuliah apa kak kalau boleh tahu kak? Psikologi Pendidikan. Psikologi pendidikan. pendidikan. Baiklah, jangan skip, check it out. Di mata kuliah psikologi pendidikan tuh kalau nggak salah itu ada materi yang membahas tentang perkembangan selama masa anak-anak dan masa remaja. Betul sekali tuh. Itu apa aja ya itu ya? Materinya tentang apa aja sih? Di dalam perkembangan masa anak-anak dan remaja itu kita akan membahas itu tentang perkembangan masa prasekolah, perkembangan anak SD dan anak SMA. Dan juga selain itu kita juga membahas juga jenis-jenis programnya. Itu aja sih di materi yang kali ini kita bahas. Baik. Oke, materinya yang pertama itu yang masa anak prasekolah ya. Ya. Ya, itu kalau nggak salah masa anak-anak prasekolah itu menurut sumber yang saya baca itu ada beberapa perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif, dan ada perkembangan emosi dan sosial. Itu Oke. kak. Oh, oke. Nah, kan tadi kakak bilang ada perkembangan fisik ya? Iya. Nah, Ya. tanda-tanda dari perkembangan fisik itu apa sih kak? Perkembangan fisik itu merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Jadi perkembangan fisik itu yang baik ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, perkembangan sistem syaraf pusat, dan perkembangan kemampuan atau keterampilan motorik kasar maupun motorik halus. Jadi di perkembangan fisik itu ada keterampilan motorik kasar, ada keterampilan motorik halus. Gitu. Gitu ya kak? Iya. Berarti dengan kesimpulannya ke perkembangan fisik tuh lebih ke perkembangan pertumbuhan tubuh ya. Iya, Ya. bisa jadi kayak gitu kak. Oke, tadi kakak bilang dari perkembangan fisik ada perkembangan fisik motorik kasar ya. Itu tuh bagaimana? Itu tuh bagaimana dan keterampilannya bagaimana sih? Kalau boleh tahu? Jadi dalam perkembangan motorik kasar itu Ya. ada biasanya dia tuh perkembangan selama bermain sih. Itu tuh seperti ada mengembangkan koordinasi otot besar melalui aktivitas yang memungkinkan untuk menarik, melempar, menangkap, dan menendang. Dan selanjutnya yaitu yang saya dapat dari sumber itu ada mengembangkan keterampilan bepergian dan keterampilan gerak motorik untuk bermanuver di lingkungan mereka dan dalam kelompok besar. Nah, selanjutnya itu ada mengembangkan keterampilan mengendalikan otot dan menyeimbangkan melalui aktivitas seperti berjalan, melompat, berlari, memanjat, meraih, dan banyak lagi. Begitu kak. Oh, begitu. Oh, gitu ya. Oh, jadi kayak perkembangan keterampilan motorik ini kayak mengembangkan koordinasi otot gitu ya kayak? Iya. Kayak kita melempar gitu. Iya. Oh, oke. Ya, seperti itulah kak. Kalau dalam motorik kasar lebih ke melempar, menarik, dan banyak lagi. Yang berhubungan dengan otot. Iya. Nah, di sini Kak, kalau dalam perkembangan fisik kan udah kakak kasih tahu tuh keterampilannya dan perkembangan fisik yang bagaimana ya. Iya. Dan juga di sini kan anak kan lebih katakan aktif ya. Iya. Di sini kan tuh orang tua harus hati-hati nih. Apa aja sih tugas Iya, orang benar. tua Iya, dalam benar. perkembangan Tugas orang tua fisik penting loh. ini kayak Iya. fisik motorik kasar. Menurut sumber yang saya baca, tugas orang tua dalam perkembangan motorik kasar ini dapat ditandai dengan memberikan pujian kepada anak ketika mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Yang selanjutnya itu mengecek lingkungan rumah untuk keselamatan sebagai balita, karena aktivitas fisiknya lebih banyak ya. Yang kita tahu kalau balita tuh lebih aktif ya.
Jadi yang selanjutnya itu ada menyediakan lingkungan yang aman untuk bermain dan mengekspor. Jadi begitu Kak. Jadi tugas orang tua itu ada 3. Yang pertama itu memberikan pujian kepada anak. Yang kedua ada mengecek lingkungan rumah untuk keselamatan anak, dan untuk menyediakan lingkungan yang aman untuk bermain dan eksplorasi. Oh, begitu. Oh, kan tadi kayak memberikan pujian kepada anak ketika dia mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Nah, Iya. jika lo anak itu kayak belum mampu itu kayak jangan dimarahin gitu ya Kak. Karena Iya, itu jangan. berpengaruh juga. Iya, itu sangat berpengaruh ya Kak ya. Soalnya biasanya anak kalau misalnya melakukan sesuatu yang kasar atau melakukan kesalahan, terus kita melakukan dengan kasar, menegurnya dengan kasar, atau kita menggunakan kekerasan tangan atau bagaimana, itu Dia makin bakal itu Kak kena di mental dia Di gitu. mental dia. Jadi Berpengaruh ke dianya juga. ya, jadi kalau bisa kita itu jangan kalau misalnya anak kita salah atau adik kita salah, Ya, itu jangan. kita hanya menegur dengan memberikan pengertian bahwasanya ini salah, jadi ini tidak ya. baik gitu. Jangan sampai ada namanya Main kekerasan, ya itu dapat mengakibatkan mental dari balita tersebut akan terganggu. Iya, apalagi dia kayak belum sekolah gitu kan, Iya. masih di prasekolah. Iya Kak, benar sekali. Oke, di perkembangan fisik. Nah, selanjutnya kan selain perkembangan fisik nih, anak-anak sering berkegiatan seperti memulai belajar kayak seperti melihat kayak mengetahui angka gitu Iya, Kak, Iya, kayak benar sekali. menyusun gitu kan. Nah, di Iya. situ bagaimana sih perkembangan anak selama masa prasekolah ini? Kan tadi kakak sudah menyinggung tentang perkembangan. Itu masuk perkembangan kognisi ya Kak? Iya. Nah, perkembangan kognisi atau di anak di usia prasekolah ini berada di tahap praoperasi. Nah, anak usia prasekolah ini mudah memahami kalau tadi yang kakak bilang konsep perhitungan, mulai terlibat dalam permainan, dan permainan maksudnya permainan fantasi dan hayalan. Nah, mereka sorry ya Kak, Oh, iya. mereka percaya bahwa pikirannya itu sangat kuat. Fantasi yang dialami oleh pemikiran magis itu kelihatan nyata di anak usia prasekolah ini, gitu loh. Nah, kita kan sering lihat kan anak-anak sering bermain sendiri, ngomong sendiri, iya, gitu, betul kalau tidak ada sekali orang itu. tuanya gitu. Iya. Itu sih. Gini Kak, kan itu kan ada itu tuh permainan. Jadi kira-kira nih Kak ya, Ya. contoh permainan yang cocok yang untuk anak-anak masa prasekolah di dalam perkembangan kognitif tuh yang seperti apa sih Kak? Kalau menurut saya itu ada 3 ya. Yang Ya. satunya itu permainan pencocokan materi, permainan teka-teki, dan sortifikasi dan klasifikasi. Nah, dari permainan itu apa saja sih penjelasannya Kak permainannya? Karena kan kayak kita gitu kan harus bisa gitu kayak mengajak main anak-anak gitu. Apa aja sih nama? Kayak permainan pencocokan memori gitu. Nah, permainan pencocokan memori ini kan kayak permainan kartu sederhana yang memungkinkan anak-anak usia prasekolah itu bekerja secara intelektualnya melalui masalah untuk menemukan jawabannya atau solusinya. Nah, tadi yang kedua juga yang teka-teki. Nah, teka-teki ini memberikan anak-anak itu peluang untuk mengasah keterampilannya memecahkan suatu masalah. Saat mereka memikirkan bagian mana sih yang cocok atau enggak. Nah, permainan ini itu juga melatih anak usia prasekolah ini menyelesaikan masalah dengan berpikir secara logis. Jadi dia Iya. pemikirannya itu kayak berpikir dia logis gitu lah Kak. Iya. Nah, yang ketiga yang itu sortifikasi dan klasifikasi. Nah, melalui sortasi, astagfirullah. Sortifikasi, betul. astagfirullah. Nah, melalui sortifikasi ini, anak-anak itu mulai memahami bahwa hal-hal tertentu itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, jenis pemikiran logis ini membentuk dasar anak untuk konsep matematika masa depan, bahkan tugas sehari-hari. Nah, terus dia memilih aktivitas yang mendorong penyortiran dan mengklasifikasikan item seperti menyortir mainan berdasarkan warna,
jenis atau ukurannya gitu Kak. Kalau sertifikasi dan baik, klasifikasi baik, itu. Oke, saya paham. Berarti di sini kita orang tua harus buat permainan untuk anak-anak, apalagi masa prasekolah ya Kak ya. Yang mengedukasi gitu, Mengembangkan Baik. otaknya lagi. intelektual dia. Dan intelektual. Jangan anak-anak yang sekarang dikasih handphone, gadget. Ya, Oh iya. Gini Kak, kan kebanyakan nih ya pada zaman sekarang nih anak-anak masih kecil-kecil tuh udah mainannya udah gadget, udah game. Itu gimana sih ya Kak ya? Iya, betul Kita sekali, sebagai Kak. orang tua itu bagaimana Kak menurut Kakak? Nah itu tugas salah satu maksudnya salah satu tugas orang tua atau peranan orang tua itu sangat penting dalam perkembangan anak. Nah kita jangan dulu kasih dia gadget atau kasih dia handphone. Banyak kok permainan yang mengedukasi di luar sana. Banyak kok misalnya jangan kayak anak nangis HP, anak minta HP dikasih dengan mudah gitu. Iya Kak, betul Baik, sekali. Mereka harus kayak mereka itu belum bisa. Nah, kenapa juga berkaitan juga Indonesia ini terlalu cepat gitu mengenal kayak teknologinya, tapi mereka itu tidak mampu belum mampu gitu Iya, menerima betul sekali. teknologi gitu. Nah, kita contoh kayak masa anak kecil itu sudah main gadget. Iya. Iya betul sekali Kak, apalagi kayak anak-anak sekarang ya banyak kayak main game online. Iya. Ya benar sekali Kak. Iya. Bahkan tetangga saya tuh hampir merata ya Kak ya, anak kecil-kecil tuh kalau itu tuh udah main gadget, game online, dan itu tuh berpengaruh banget loh sama ya namanya pelajaran di sekolah. Bahkan kadang mereka nih lebih memilih untuk nge-game daripada untuk mengerjakan PR-nya. Bahkan sampai tetangga saya itu ya Kak ya, mamanya tuh sampai marah-marah karena dia game. PR-nya tidak dikerjakan, terus prestasi dia di sekolah itu menurun, dan itu menurut saya itu sangat disayangkan ya Kak ya. Nah, itulah tadi perannya orang tua. Jangan kayak anak kita main game terus kita kayak kita marah-marahin gitu. Kalau misalnya anak kecil ya, masih anak prasekolah ini ya, kayak kita tuh harus juga mengedukasi dia dengan bahwa ini ada permainan nih yang lebih menarik, mending kamu main permainan ini daripada Benar sekali, Kak. itu gadget itu, karena itu yang berpengaruh Oh, betul sekali. ke betul pendidikan sekali. dia, kehidupan dia gitu. Baik. Kak, tadi kan kita udah membahas mengenai perkembangan fisik, perkembangan Betul kognitif. sekali. Itu selanjutnya ada apa lagi sih Kak? Oh iya, selanjutnya kan dari fisik dan kognisi yang terpenting juga itu termasuk emosi ya, emosi Oh, anak iya, masa emosi dan sosial ya, Kak, ya? Iya. masa anak prasekolah ya. Iya. Nah, di sini kan kita bisa tahu kan emosi anak di sini sangat tinggi karena kan sosialnya dan juga di sini emosi anak itu sangat kuat ya. Dan juga mereka sangat bersemangat untuk melakukan bahagia dan bingung gitu, merasa bahagia, merasa kesel gitu dengan menampakkan ekspresinya sendiri gitu kan Kak. Nah, di masa prasekolah ini imajinasi anak sangat tinggi sekali nih Kak dalam sosialnya. Seperti menggambar, seperti Kakak bilang yang di kognisi ya. Iya, Kognisi kognisi. seperti menggambar, mencocokkan angka, warna, jenis, iya. betul sekali. Nah, di sini anak-anak juga sangat kalau misal kesal, contoh nih, ya aku kesal loh dengan ini katanya gitu kan. Iya. Nah, kita orang tua harus pandai memahami sikapnya sikap anak. anak Iya, Iya, jangan kayak anak diam-diam saja, itu berarti bisa ada sesuatu gitu. Iya, orang tua Jangan juga- sampai kayak dibiarin gitu. Betul sekali Kak, karena di sini orang tua harus bisa mengerti, cepat mengerti ya, bisa menanyakan ya setelah seperti menanya kamu kenapa Iya, kamu gitu, kenapa? Ada masalah apa? Cerita. Jadi Iya, anak betul juga sekali. terbuka ke orang tua Iya. gitu ya Kak. Iya. Di sini dan juga orang tua juga untuk melatih bahasa anak kita harus menggunakan bahasa yang bagus ya, karena apalagi sekarang banyak yang menggunakan bahasa yang nggak bagus ya kan Benar Kak? sekali Kak. Kalau saya contoh di lingkungan saya itu Iya, jangan jauh ya. Itu kayak gara-gara pergaulannya dia bahasa-bahasa yang berbentuk kebun binatang lah istilahnya. Iya, betul sekali Kak. Dibawa ke rumahnya dia, Iya, dibawa ke benar lingkungan sekali. keluarganya dia. Jadi yang kita dengar ini kaget. Iya, Kenapa jelas. dia bisa ngomong begitu? Iya,
Iya Kak, karena kan dari emosi dari seorang anak kan, karena dia pengaruh dari lingkungan, jadi Sosialnya. lagi dengan emosi ya Iya. keluarlah dengan Keluarlah. kata-kata yang tidak bagus. Nah, perkembangan di emosi anak ini ada urutan usianya Kak. Oh, ada Ada urutan urutan usia usia ya. ya, Kak, ya? Betul sekali. Perkembangan sosial emosinya ya, Kak. Iya, di sini ada terbagi 3 tahap Kak, yaitu perkembangan emosi anak dari umur 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 tahun. Nah, yang perkembangan anak di 3 sampai 4 tahun itu gimana, Kak? Ya, di sini di umur 3 sampai 4 tahun ya Kak, anak-anak itu mampu menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan seperti sedih, bahagia, menangis, dan bersemangat. Dan yang kedua, mampu merasa menyesal, kayak sedih dengan dia melakukan perlakuan, tiba menyesal. Tindakan ya, gitu. Kak, ya? Iya. Oh, dia sudah ada Salah tahu gitu kayak ya. dia salah Betul. gitu. Dia mengerti kesalahannya begitu. Dan yang ketiga, mampu murah hati dengan dan menunjukkan bahwa dia memahami hidup kita seperti yang kita lakukan kegiatan sehari-hari, misal seperti kayak ibu kerja gitu. Mungkin dia kasihan membantu gitu kan. Iya. Oh iya, kadang juga ada dia tanpa disuruh pun dia langsung bergerak Iya. sendiri. Iya. Karena kan dia sudah bisa melihat bagaimana gitu kan Kak. Dan yang kedua, yang di umur 4 sampai 5 tahun, anak mampu mengutarakan kata untuk menggambarkan perasaan yang kompleks seperti frustasi, jengkel, dan malu. Di situ kayak kan banyak tuh di umur segitu yang anak yang malu-malu, diam gitu kan Kak, di umur segitu. Sedangkan kayak di misalnya kayak dicomblangi gitu, cie Iya, iya, malu-malu ya, Kak. malu-malu langsung Dia pergi. langsung pergi tuh. Langsung Banyak salting yang sendiri. salting. Padahal masih kecil. Iya, benar sekali, Kak. Nah, di umur 4 sampai 5 tahun ini anak-anak sudah menyembunyikan yang di perasaannya gitu Kak, seperti apa yang mau disampaikan ya dipendam dulu Dipendam. gitu. Oh. Iya, betul sekali. Karena mungkin dia ya dari awal tadi dia mungkin malu untuk Malu menyampaikan. Dan yang ketiga, anak mampu mengelola emosi yang kuat, kayak menahan emosi. Dia lagi contoh seperti ini Kak. Anak A emosi dengan ini, tapi dia mampu mengontrol emosinya. Dia mampu Walaupun seperti kayak tidak banyak gitu ya. iya, seperti kayak dia jengkel dengan ini, tapi ya udahlah gitu. Palingan dia cerita-cerita gitu aja. Iya, cerita ke kawan, Iya. gitu curhat, Gibah iya lah. gibah ya. Kalau bahasa kita gibah ya, Iya, Kak, iya, ya. gibah ya, gibah. Kan itu tadi dari umur 4 sampai 5 tahun nih, Kak. Iya. Kalau Iya, yang di tadi. umur 5 5 tahun itu tahunnya. seperti apa sih, Kak? Kalau di 5 tahun ini kan anak udah mulai berkembang besar ya di sini. Iya. Di sini kayak menampilkan kayak sifat-sifat kayak cemburu gitu. Oh, kayak iya. kayak masalah kan kayak betul kakak-kakak tadi tuh yang kayak ada misalnya di apa comblangi gitu, kayak cie-cie gitu. Mungkin ada rasa tuh kayak seneng, ada karena sakit jengkel, kadang ada yang kayak Malu misal juga. iya anak si A ini mendekati anak si B, ternyata anak si C ini gak suka sama anak si A, pengennya anak si B gitu. Dan juga kayak misalnya dia di umur 5 tahun dia punya adik. Nah, pasti kan kayak mamanya itu juga Iya. orang tuanya itu juga perhatiannya tujuannya itu kebanyakan ke adiknya Betul gitu. sekali, Kak. Nah, ini bisa menimbulkan sikap Iya, kecemburuan itu betul ya, sekali, Kak. Kak. Iya. Biasanya tuh, Kak, kalau misalnya dari dia itu nih punya adik nih. Iya. Dia cenderung terus berpikirannya gitu, kok mama kok sekarang sayangnya nggak sama aku ya, Iya, sayangnya kok iya, sama betul adik sekali, ya. iya. Tapi dari situ kita bisa tarik kesimpulan nih, Kak, bahwasanya kalau misalnya itu kan dia udah punya adik nih, Iya. dia perlahan-lahan dia akan berpikir dewasa. Oh, sekarang aku punya adik. Iya, Jadi kasih betul sayang sekali. seorang orang tua, seorang ibu, seorang ayah, seorang nenek, pokoknya keluarga itu bakal terbagi antara dia dan adiknya itu, Kak. Betul Jadi sekali. di situ tuh ada faktor positif dan ada faktor negatifnya juga gitu, Kak. Nah, saya juga kayak pernah juga di satu keluarga artis ya. Gini, dia juga punya anak dua. Nah, tapi dia tidak membedakan ya antara kakak dengan adiknya. Dimana yang kakak tuh harus selalu ngalah, Iya, betul itu tidak sekali. boleh juga. Iya. Gitu. Nah, jangan Benar, kakak itu itu tidak. jangan selalu mengalah ke adiknya karena Iya. nanti itu
berpengaruh ke mentalnya dia gitu, Betul ke sekali. pikirannya dia. Juga kan kalau kita sebagai kakak itu tidak harus selalu mengalah kepada adik, itu nanti takutnya gini kak, kita Adiknya selalu jadi ya benar, membangkang kan iya Kak, karena benar. keterusan dia di ya udah adik aja gitu, Gitu, adik iya, aja yang benar-benar. dipilih gitu. Jadi adalah rasa kita sebagai kakak ini, ada rasa kita tegas. Jadi seakan-akan kita nih ada sekat antara kakak dan adik. Jadi Iya. tidak ada namanya kekurang ajaran antara adik dan kakak, Betul ataupun sekali Kak. kakak dan adik. Gitu. Iya, karena orang tuanya pasti ke adiknya lagi. Ini Iya. mau aja ngomong ini adik kamu Iya, jelas. kebanyakan seperti itu kan. Kebanyakan seperti itu Iya, memang di benar Indonesia. sekali. Walaupun yang salah sebenarnya adiknya, tapi Iya, tetap tapi saja kakaknya kakaknya. Tapi kurang jauh ya Kak, disalahkan. karena saya juga punya adik ya, betul juga sih sama dengan begitu juga ya. Ya kita karena juga ngalamin, Iya, betul kok kita yang sekali. harus selalu ngalah. Iya, betul Hai sekali. adik-adik di luar sana, jangan Jangan seperti itu Jangan ya. seperti itu ya, betul adik-adik dengar Iya. bagus banget. orang tua itu yang harus kayak mendidik anaknya gitu. Kayak Betul sekali. jangan selalu si adik atau yang si lebih Lebih muda, muda, lebih muda dari dari dia itu tetap kayak dibela-bela gitu. Iya, kan. jangan. Iya, jangan nanti ada kecemburuan sosial Betul antara sekali. adik kakak. Kan gak enak gitu ada. Iya, Iya, betul betul sekali, sekali, Kak. Itu tadi kan kita udah membahas mengenai prasekolah nih. Nah, di dalam materi psikologi pendidikan itu ada yang namanya jenis-jenis program pendidikan untuk masa anak-anak masa awal nih. Jenis program untuk anak-anak yang masih sangat kecil sangatlah bertambah banyak, maka kualitas sejumlah pengalaman anak telah makin tinggi. Pendidikan masa-masa anak awal ini telah menjadikan utama kebijakan nasional. Dalam program pendidikan anak masa anak-anak awal itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada program penitipan anak, prasekolah, prasekolah kompetensi. Kompensasi Oh iya, maaf maksud saya kompensasi. Ya, itu maksud saya itu. Selanjutnya yaitu ada intervensi diri. Dini. Dini ya? Dini ya? Bukan Iya, diri ya? Dini. Oh, dini, maaf. Salah. Jadi kompetensi dini. Yang selanjutnya itu ada taman kanak-kanak. Yang selanjutnya itu ada praktik yang sesuai dengan perkembangannya. Iya. Jadi yang pertama itu tadi kan ada penitipan anak nih ya, yaitu kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah, yaitu sebuah program yang menyediakan layanan pengasuhan anak bagi orang tua yang bekerja, seperti kayak orang tuanya kantoran nih, terus anaknya di rumah nggak ada yang jaga, ya, biasanya ada itu tempat penitipan anak, itu ada babysitternya, tapi biasanya di rumah juga ada sih kayak babysitter gitu yang jagain anak, itu termasuk dalam program penitipan anak nggak sih kak? Mungkin program penitipan anak ini sendiri kayak yang menyediakan kayak lalu layanan pengasuhan bagi anak memang yang orang tua tadi. Tapi kalau misalnya kayak babysitter itu mungkin iya, karena kan jangankan di Inggris saja itu kan sudah memang ada sekolah babysitter. Oh, baik-baik. Yang selanjutnya itu ada masa program prasekolah. Fokus utama prasekolah itu adalah pelantikan kesiapan, yaitu siswa mengajari kemampuan yang diharapkan untuk menyiapkan mereka lagi bagi pengajaran formal kemudian hari, sehingga cara mengikuti pengarahan, berpegang teguh pada tugas, bekerja sama dengan orang lain, dan memperhatikan perlakuan yang pantas. Jadi dalam prasekolah tuh dia tuh fokus ke kesiapan dalam dia untuk sekolah selanjutnya, seperti ya pengarahan lah untuk dia ke jenjang, biasanya kalau itu tuh ke itu ya, ke PAUD, ke TK. Anak itu didorong ya Kak agar tumbuh secara emosional dan memperkembangkan konsepnya secara positif.
Nah, serta itu dia juga meningkatkan kemampuan otot Iya. besar dan kecil mereka gitu. Otot besar dan kecil mereka di program yang kedua ini yang program prasekolah. Yang selanjutnya itu kan ada program prasekolah kompensasi ya kak. Oh, Itu iya. kakak tahu nggak sih itu tuh maksudnya seperti apa sih kak? Nah, program kompensasi maksudnya program prasekolah kompensasi yaitu program yang dirancang untuk menyiapkan anak-anak yang kurang beruntung kak guna memasuki taman kanak-kanak dan kelas 1. Nah, jadi kayak anak-anak yang kayak dia nggak bisa kayak yang kurang beruntung gitu, dia akan itu program masuk program prasekolah kompensasi tadi yang dirancang untuk menyiapkan anak-anak yang kurang yang kurang beruntung ya kak. Astagfirullah, Seperti kurang beruntung. seperti anak mohon maaf nih ya, seperti anak jalanan, Hmm. terus yang dia tidur di kolong jembatan seperti itu ya kak ya. Ya, yang kurang beruntung gitulah, yang kurang beruntung kayak kayak dia mau masuk TK nih tapi dia nggak bisa dimasukin lah ke program prasekolah kompensasi. Ada intervensi dini. Intervensi dini itu apa ya kira-kira ya kak ya? Nah, intervensi dini itu program prasekolah juga yang berkompensasi yang membidik anak-anak yang sangat kecil dengan resiko terbesar gagal. Jadi kayak dia gagal sekolah nih. Nah, intervensi dini inilah yang membidik anak-anak itu gitu. Jadi kayak dia kayak resiko terbesarnya gagal sekolah bawa ke program intervensi dini itu gitu guys. Baik, dapat dipahami ya guys ya, cukup jelas juga. Yang selanjutnya itu ada program taman kanak-kanak. Itu seperti TK ya kan enggak? Iya, Taman singkatan, kanak-kanak lebih TK jelas. ya. Taman kanak-kanak is TK. Iya, this is TK. Ya. Apa sih tujuan dari taman kanak-kanak itu sendiri kak? Tujuan dari taman kanak-kanak itu ya untuk menyiapkan siswa mengikuti pelajaran formal dengan mendorong kemampuan sosial. Nah, karena kan di TK itu banyak bermain, banyak yang kayak dia bersosialisasi satu sama lain. Contohnya kayak dibawa pergi ke pasar gitu. Kan kadang ada sekolah TK yang saya pernah lihat dia itu kayak sosialisasinya itu kayak ke pasar, dia disuruh mengenal tumbuhan kah, sayur kah gitu. Nah, itulah dari tujuan dari tujuan TK, maksudnya kita singkat aja ya. Dari tujuan TK itu kayak dia pelajarannya formal, tapi dia itu tujuannya mengembangkan kemampuan sosial. Itu aja sih, kayak memang dia formal tapi dia mengembangkan kemampuan sosialnya. Itu program taman kanak-kanak tadi. Baiklah, tadi kan udah di intervensi ini Maaf, TK. Kak. Sebelumnya ini kita ngubah posisi supaya enak gitu, kelihatan semua. Iya, bener. Soalnya tadi mohon maaf ya Kak Tri Amanda ini tadi nggak ketengok. Nggak ya, kelihatan. Betul Jadi sekali. ada orang, ada suara. Jadi kan kayak nanti dibilangnya. Iya. Iya benar sekali. Yang selanjutnya itu ada praktik yang sesuai dengan perkembangannya. Apa aja sih Kak? itu Kak? Kayak Oh, iya. praktiknya itu. Praktik yang sesuai dengan perkembangan. Iya. Dia ada ini organisasinya yaitu NAYC. Apa Tahu sih nggak itu, sih? Kak? Yaitu National Associations for the Education of Young Children, yaitu Wow. menjelaskan praktek yang sesuai dengan perkembangan bagi siswa yang berumur 5 sampai 8 tahun. Oh, jadi kayak yang National Association for the Education of Young Children ini Ya. cuman sampai 5 sampai 8 tahun gitu ya, Kak? Jadi Iya, kayak Kak. kalau misalnya lebih itu enggak. Enggak, karena di sini kan di sini kita melihat perkembangan anak dari umur 5 tahun ya, tadi seperti di TK gitu Kak, melihat perkembangannya Iya, untuk benar. kelanjutannya gitu Iya, kan benar. Kak. Nah, di sini kan Jadi kayak praktek yang sesuai dengan tadi, kan dia ada juga kayak jelaskan praktek gitu. iya betul Nah, sekali. apa Kak. aja sih prakteknya gitu yang Nah, dijelaskan di sini? Prakteknya di sini yaitu tiap
tiap anak dipandang orang tua yang unik dan pola waktu pertumbuhan masing-masing. Nah kan setiap anak kan memiliki pola yang berbeda-beda dalam pertumbuhan dia masing-masing. Nah, kurikulum dan pengajarannya tanggap terhadap perbedaan masing-masing kemampuan dan niat dengan mempunyai bakat anak masing-masing. Nah, masalah tadi kurikulum nih Kak, saya juga kayak permasalahan di Indonesia juga nih Kak. Iya. Ya, Nah, bener karena banget. kayak di Dan Indonesia ini ini banyak pelajaran. Cuman tadi kan itu di bakat dan niat. Betul sekali Nah, Kak. di Indonesia banyak pelajaran, cuman orang ini cuma sekedar mengajar tanpa memahami, tanpa mengetahui apa yang dia belajar itu. Jadi kayak bukannya apa ya, sia-sia gitu. benar sekali. Jadi dia nih belajar tuh cuma untuk gimana ya istilahnya tuh Hanya memenuhi iya, Iya. memenuhi itu aja. kegiatan. Sebenarnya Kak Kegiatan di aja. sekolah juga selain kita belajar dengan seperti belajar sekarang kan karena kita harus banyak memahami Iya. semuanya, kayak di tingkat SMP ya nanti Iya. di tingkat SMP nanti ini dibuka organisasi itu Kak, organisasi seperti ya mulai memunculkan bakat seorang anak karena kan Iya. di pemerintah itu jadi sebagai organisasi Kak di samping materi sekolah. Ya, biasanya Kak di Iya. SMP tuh dia mulai masuk tuh organisasi-organisasi seperti Iya. OSIS, Pramuka, Pramuka, Ya, betul sekali. PMN, Olimpiade dan lain-lain. Olimpiade, dan banyak lagi. Dan saya lah. juga merasakan itu ya, semenjak saya memasuki organisasi di kampus itu yaitu kayak organisasi IMAPENSA. Betul. Nah, saya di mediasi. Oh, Nah, iya di sih. itu di desain. Sukanya mulai suka desain gitu. Iya. Nah, Oh, betul sekali. jadi Nah, kayak memang benar gitu, nah sesuai dengan minat dan bakat. Cuman tapi kita harus kayak ada organisasinya dulu, nggak langsung orang ini punya minat. iya dan- betul sekali. Karena kan pendidikan di sini kita harus belajar seperti kayak belajar materi dulu ya kan Kak. Iya, Karena benar belum sekali. bakat belum menampakkan gitu. Iya. Bakat mulai menampakkan di kita usia SMP. Di situ mulai ada organisasi sampai kita perkuliahan. Kak, kita tadi udah membahas tentang masa prasekolah dan jenis-jenis masa pendidikan awal. Nah, Iya, kita betul lagi sekali. naik tingkat, Iya, yaitu betul. ke pendidikan sekolah dasar atau SD. Iya. Nah, kan kita juga di sini juga membahas perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial dan Emosi Emosi. sama masa anak prasekolah ya berarti. Iya, berarti ya juga karena nanti juga SMA juga nanti kita mau membahas fisik, kognisi, Iya, dan betul sosial sekali. emosi. Iya, Nah, benar sekali. nih, kakak tahu nggak sih apa perkembangan fisik di SD itu bagaimana gitu? Oh iya, dalam perkembangan anak SD di sini dalam perkembangan fisik anak SD lebih cenderung stabil Kak fisiknya. Dan juga keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar, lebih terkoordinasi maksudnya terkoordinasi dibanding masa sebelumnya. Gerakan dasar merupakan gerak yang dilakukan anak, dan di SD anak laki-laki lebih unggul daripada anak perempuannya Kak, karena melibatkan aktivitas otot. Nah, seperti kayak anak SD kan lebih banyak ke bermain ya kan Kak, melakukan iya, lari, main misal. bola. Iya, betul Nah, sekali. anak SD kan main masak-masakan. Iya, betul sekali, Kak. Yang maksudnya cewek gitu. Iya, yang Iya, cewek. cewek. Jadi di anak SD ini lebih unggul anak cowok. Daripada cewek. Betul sekali. Kebutuhan untuk selalu bergerak itu perlu bagi anak karena untuk menyalurkan energi. Dan selanjutnya ada perbedaan bentuk fisik dibanding pada masa sebelumnya Kak. Iya, masa dia segitu terus. Betul sekali. Nggak mungkin dia tetap gitu kan. Iya, Nggak betul mungkin sekali, dia ada Kak. tetap. perkembangan yang kalau udah masuk di fisik Berarti di kognisi. Iya, kognisinya. Nah, kalau misalnya kognisi ini itu anak SD itu masuk ke operasional konkret. Nah, operasional konkret dan terus anak SD ini berpikir logis terhadap objek konkret. Dan anak SD juga ini sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. Nah, dan dia juga selalu berpikir secara induktif dan memiliki pengertian yang baik tentang konsep ruang, sebab, akibat, kategorisasi, konservasi, dan
dan tentang jumlah. Jadi anak SD ini sudah memiliki pengertian-pengertian tersebut yang kayak ruang, sebab, akibat, kategori, konservasi, dan tentang jumlah gitu. Oh betul sekali. Selanjutnya yaitu emosi dan sosial ya kayak. Iya, emosional dan Di sini nih emosi anak di masa SD itu nih dia emosi sangat berperan penting. Ya iya sangat penting. dalam kehidupan anak itu, yang apalagi dalam pergaulan. Pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya. Terus anak juga belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima oleh orang lain, seperti amarah, menyakiti perasaan orang lain, ketakutan dan sebagainya. Kan anak SD juga langsung ceplos ya. Iya, banyak nih yang anak kayak, SD "Ih, aku yang- nggak suka nih sama dia," langsung di Iya. depan orangnya gitu. Iya, benar Jadi sekali. itulah. Betul sekali. Yang selanjutnya itu sosial anak SD itu Kehidupan sosialnya kayak. iya benar Iya. sekali. Perkembangan emosi itu tidak bisa lepas dari perkembangan sosial anak pada Oh, masa jadi SD itu. Sosial dan emosi ini tidak bisa lepas. Iya, benar sekali. Jalan karena Jalan. melalui tingkah laku ya. Iya. kan, Iya, tingkah dia lakunya. berdampingan gitu. Iya. Terus orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. Jadi pada masa SD ini, pada umur sekolah SD ini, dia nih sosialnya banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, Betul yang tadi sekali. bersambungan juga kita bahas tentang anak-anak yang sudah kayak berani ngomong Iya, kebun betul binatang. sekali. Nah, pasti Betul itu sekali. dia dipengaruhi oleh temannya yang Atau- sudah biasa mendengar omongan-omongan betul tersebut. sekali. Iya, benar sekali. Yang selanjutnya itu dunia sosio-emosional anak pada masa ini nih semakin hari semakin kompleks, Kak. Dan interaksi dengan keluarga, teman, dan guru itu memiliki peran penting juga dalam membuat sosial anak pada masa SD itu baik juga gitu, Kak. Betul sekali, karena kan peran orang tua, guru, dan orang sekitar kan sangat Iya. penting sekali ya kan Kak. Iya. Karena untuk memantau jalannya ke depan dan melangkahnya kan Kak. Dan juga kayak Nah, tadi kita setelah membahas ini masa prasekolah, Iya, benar sekali. masa SD, nah, kemudian kita lanjut lagi Iya, ke SMP. SMP dan SMA dulu Kak. Dalam SMP itu dalam sekolah SMP itu tuh ada aspek kognitifnya kan. Nah, Iya. aspek kognitif dalam SMP itu meliputi fungsi intelektual seperti pemahaman, pengetahuan, keterampilan berpikir dan banyak lagi. Dalam perkembangan kognitif utama yang dialami adalah formal operasional yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek-objek yang bersifat konkret, seperti peningkatan kemampuan analisis, kemampuan pengembangan, dan banyak lagi. Maaf Kak, jadi dia ini langsung logikanya itu kayak formal gitu ya Kak, kalau Iya, benar sekali. pas SMA ini. Dan dia juga kayak berpikirnya itu kaidah-kaidah logika gitu. Benar. Nah, dia terus intelektualnya itu kayak dia aspek-aspek kognitifnya itu kayak meliputi kayak intelektual, pengetahuan, keterampilan berpikir gitu. Jadi kayak ada pengetahuan, keterampilan berpikir, dan intelektual. Iya. Di aspek kognitifnya. Iya. Kalau dalam perkembangan dalam sikap emosional itu cenderung masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang sangat tinggi, pertumbuhan fisik terutama di organ seksual mempengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta. Oh, jadi intinya itu kayak masa puber lah kayak. Iya, betul benar. sekali. Masa Jadi puber. di emosional ini nih anak SMP lebih
di masa-masa puber lah. Iya betul sekali. Sekarang lanjut. kita masuk ke SMA nih Kak. Jadi kan ini tadi kita udah membahas mengenai kognitif dan emosional pada anak SMP nih Kak. Jadi kalau pada anak SMA itu kayak gimana sih Kak? Kayak perkembangan fisiknya, terus perkembangan kognitifnya, perkembangan sosialnya, dan perkembangan emosionalnya. Nah, dari perkembangan fisik anak SMA nih, kan anak SMA tuh berkembang udah pesat gitu kan. Iya, udah benar lebih sekali. normal lah gitu. Nah, benar. di apalagi kayak anggota tubuh yang udah Iya, besar benar. gitu, Iya, udah masa dewasa. puber gitu. Iya. Masa puber udah Nah, lanjut lah. Dalam perkembangan anak SMA-nya ada terbagi dua, Kak. Ada Apa tuh? yaitu primer dan sekunder. Oh, itu bagian itu ya Kak ya, bagian perkembangan fisik fisiknya. ya Kak. Iya. ya? Nah, sekarang primer itu apa dan sekunder itu apa sih Kak? Iya, dengan pertama primer. Nah, primer ini ditandai dengan semakin besarnya tesis, yaitu pembuluh mani atau kelenjar prostat semakin besar sehingga seks semakin matang kedewasaannya Oh, iya. gitu, seperti kayak pertumbuhan dalam tubuhnya benar, gitu benar. Kak. Baru pada cewek umumnya, pada wanita SMA umumnya Iya. itu seperti rahim, vagina, ovarium dan semakin matang. Itu pertumbuhan apa Kak? Kayak primer kah sekunder? Itu pertumbuhan primer. Primer. Nah, pertumbuhan sekundernya yaitu siswa laki-laki SMA ditandai dengan tumbuh kumis, seperti kumis, bulu ketiak, gitu loh Jakun. Kak, jakun. Jakun. Iya betul Iya, sekali, benar-benar. jakun, serta perubahan suara, seperti Oh, yang suara yang agak kayak berat suara gitu. ngebas Iya gitu, betul Kak. sekali. Kalau pada siswa itu ditandai dengan ini, bulu di sekitar ketiak dan bagian di sekitar vagina. Dan Agak intim lah gitu Kak. iya, dan membesarnya pinggul. Itu aja sih Kak kalau dalam perkembangan anak. Fisik ya. Iya. Kan kita udah membahas Fisik perkembangan tergantung nih. kita lagi membahas tentang perkembangan kognisi. Iya, kognisi, Kognisinya betul tuh sekali. seperti apa sih Kak? Kemampuan kognitif terus berkembang selama masa SMA ini. Nah, perubahan kognitif pada SMA ini tersebut mengarah kepada meningkatnya potensi. Nah, kadang-kadang beberapa kemampuan kognitif itu mengalami kemerosotan seiring dalam pertambahannya usia. Jadi kayak kalau misalnya dia bertambah juga, jadi kayak kemerosotan kognitifnya juga jalan gitu. Oh. Nah, meskipun demikian, sejumlah ahli juga itu percaya bahwa kemunduran keterampilan kognitif yang terjadi terutama pada SMA akhir itu dapat ditingkatkan melalui kayak serangkaian pelatihan-pelatihan gitu. Jadi kayak masih bisa lah gitu ditingkatin walaupun katanya sudah merosot, masih bisa kok. Kan Nah, itu terus kayak masih ada lagi ya Kak ya? oh iya, saya kayak kita bukan ke kognisi lagi, tapi kita akan membahas tentang sosialnya di SMA. Nah, upaya memilih nilai-nilai sosial ketika masa remaja atau masa SMA itu menghadapi suatu nilai-nilai tertentu. Ada beberapa kemungkinan nih Kak yang akan dilalui oleh remaja pada umumnya. Nah, pertama itu mereka akan mereka akan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang ada. Nah, dan kedua itu mereka akan tetap pada pendiriannya sendiri dengan menanggung segala akibat yang terjadi. Nah, jadi kayak dia tuh nggak lagi bersama yang lain gitu. Dia menghadapi masalahnya dengan diri dia sendiri. Nah, yang kedua itu yang sosialnya itu ya itulah ketertarikan kepada lawan jenis. Iya betul sekali, karena pada masa SMA banyak yang kayak Cinlok. cinta. Iya betul sekali itu Kak. Masa putih abu-abu. Iya. Cinta bersemi di putih abu-abu. Iya banyak sekali di masa SMA. Nah, sudah sosial, kita menuju ke emosionalnya ya Kak. Menuju Iya, gimana sih emosionalnya di masa SMA gitu? Ya, emosi masa anak SMA nih Kak punya karakteristik nih. Ada tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional pada remaja umumnya seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan malu, cinta dan benci, harapan putus cinta. Kan pada masa cinta itu kan masa lagi indah-indahnya gitu kan Kak. Pas lagi masa putusnya kan sedih tuh kayak masa dulu SMA gitu kan, mengenal cinta.
baru setelah itu perlu dicermati dan dipahami lagi. Sebagai sebagai pendidik, kita harus mengetahui setiap aspek yang berhubungan dengan perubahan pola tingkah laku dalam perkembangan remaja. Pada masa remaja SMA merupakan suatu titik mengarah pada proses dan mencapai kedewasaan. Meskipun sifat kanak-kanak akan sulit dilepaskan pada diri remaja karena pengaruh pendidikan orang tua. Karena kan sifatnya ini harus berubah gitu kan Kak ya, karena masa SMP kan masih main-main gitu kan, walaupun udah mulai matang pemikirannya. Jadi di masa SMA harus lebih matang lagi gitu Kak. Oh, jadi kayak kita juga sebagai pendidik itu kita juga harus mengetahui ya Iya. pola perilaku, perubahan perilaku, jangan kayak di anak SD aja. Kayak kita pun sebagai guru juga Iya. kita harus memperhatikan apakah dia Betul ada sekali. masalah. Itu juga mempengaruhi ke pendidikan dia, ke perilaku dia. Betul sekali Kak. Nah, ada serempak ya. Barengan ya. Iya. Nah, mumpung materi kita sudah habis nih guys, dan kami berharap materi kali ini bisa Bisa kalian bermanfaat bagi terima dan yang bermanfaat melihat bagi dan melihat. mendengarnya. ya. Banyak kata-kata yang salah, banyak kekurangan yang kami miliki di sini. Jadi kami Apakah ucapkan kayak- terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaksengajaan kesalahan ya, baik, atau baik sekali. sikap Iya. baik baik sikap omongan maupun omongan kami yang kurang berkenan. dan kami akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. See you. Terima kasih.